Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar lagi tentang Sumpah Pemuda yang merupakan bab baru, yaitu bab 5. Setelah kita selesai mempelajari tentang kebangkitan nasional, hari ini ya, kita mulai dengan bab baru. Semoga pada bab ini kalian semuanya sudah semangat karena sudah belajar, bangkit dari mungkin rasa malas kalian, dari rasa ketidakpedulian terhadap mengerjakan tugas dan lain-lain. Hari ini kalian bisa lebih baik lagi. Semangat. Kita mulai dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia yang pertama, atau ada juga panggilannya adalah Pemimpin Besar Revolusi, Paduka yang Mulia, ialah Proklamator Republik Indonesia bersama Bung Hatta. Nah, dia lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno. Beliau dalam salah satu videonya mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Semeru di sini adalah gunung. Jadi beliau siap mengajak 1000 orang tua, menyemangati mereka untuk mencabut Semeru dari akarnya. Semeru itu termasuk gunung yang paling tinggi di Jawa, di Pulau Jawa. Tapi dengan 10 pemuda, kata Bung Karno, dia sanggup untuk mengguncang dunia. Nah, kalian semuanya adalah para pemuda, harus siap untuk mengguncang dunia dengan segala prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Bab 5 Sumpah Pemuda ini kita akan belajar tentang bagaimana memproyeksikan nilai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana hari ini, bab ke depan ini, di bab 5 ini kita akan belajar memproyeksikan. Apa itu memproyeksikan? Memproyeksikan itu kalau kata misalnya yang lainnya kamu dengar proyektor, memantulkan gambar. Nah, jadi bagaimana nih kita ini akan belajar memantulkan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi semangat Sumpah Pemuda tahun 2021 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu kegiatan yang akan kita lakukan dalam bab ini. Nah, untuk keterampilannya kita akan mengaitkan hasil proyeksi itu yang sudah kita pelajari itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mohon ketika belajaran ini dimulai, kalian sudah mempersiapkan alat tulis. Yang masih hanya memegang nonton video saja, tolong pause dulu, jeda dulu, ambil alat tulisnya daripada nanti bolak-balik. Nah, karena nanti akan ada tugas-tugas yang harus kalian catat daripada bolak-balik udah selesai mundur lagi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kesadaran nasional. Sebagaimana yang sudah dibahas minggu lalu, ya, terakhir minggu lalu di bab 4 itu, bahwa tumbuhnya semangat nasionalisme atau kesadaran akan pentingnya sebuah kebersamaan, semangat kebersamaan, semangat nasional, itu diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Yang menarik,
Begitu gerakan Budi Utomo itu mulai meluas, muncullah organisasi-organisasi lain. Jadi Budi Utomo itu betul-betul menginspirasi para dokter-dokter, calon dokter, mahasiswa kedokteran muda itu. Mereka tidak sekedar hanya belajar, tapi bagaimana juga mereka mempersiapkan untuk berkontribusi, walaupun bidang itu mungkin tidak terkait dengan bidang kedokteran. Jadi tidak dokter adalah dokter. Kalian ini adalah sebuah bekal buat kalian. Ketika sudah dewasa, kalian mau jadi ahli hukum, kalian mau jadi ahli perkapalan, kalian mau jadi ahli perbankan, atau mungkin jadi bankir, mungkin kamu jadi anggota DPR, mungkin jadi presiden. Kesadaran itu harus tetap dipegang. Kita lihat organisasi yang pertama, ya, yang menyusul Budi Utomo, yaitu Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu punya lambangnya seperti ini, ya, ada sakti, di situnya ada gambar keris, ada gambar tumbuhan, jagung mungkin ya, ada padi kapas dengan simbol sakti, budi, bakti. Nah, kita lihat nih, Bapak akan jelaskan singkat saja. Pendirinya atau yang mendirikannya itu adalah R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan. Kemudian Trikoro Darmo ini juga adalah cikal bakal Yongyawa. Jadi ini nanti akan berevolusi, berubah dari Trikoro Darmo menjadi Yongyawa. Makna logonya apa? Yang pertama ada kata sakti yang artinya ada kekuasaan dan kecerdasan, karena biasanya raja-raja itu menggunakan keris. Budi arti katanya bijaksana, sedangkan bakti adalah kasih sayang. Berubahnya menjadi Yongyawa itu terjadi pada Kongres di Solo tanggal 12 Juni 1918. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian Yong Sumatranenbon. Bapak akan bahas ya. Pada pertemuan kali ini adalah 3 organisasi. Apa itu Yong Sumatranenbon? Nah, ini lambangnya ada kata tulisan Pelita Bangsa Senantiasa. Yong Sumatranenbon. Nah, ini menarik ya. Pelita Bangsa Senantiasa. Senantiasa itu kan kalau bahasa kitanya sekarang itu selalu. Mungkin tujuannya itu selalu menjadi pelita bangsa. Pelita itu lampu buat bangsa ini. Luar biasa. Nah, Yong Sumatranenbon ini didirikan di Jakarta tahun 1917. Dan pada Kongres ketiga, Muhammad Yamin, salah satu konseptor Pancasila, mengeluarkan gagasan agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini kan sudah ada nih. Maksudnya jangan pakai bahasa Belanda deh. Kita mah orang Nusantara, orang Jawa, orang Sumatera, orang mana, kita pakai bahasa Melayu. Karena pada saat itu bahasa Melayu adalah sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan. Nah, tokoh-tokoh Yong Sumatranenbon ini yang sangat terkenal, diantaranya Muhammad Yamin sebagai perumus Pancasila, sebagai menteri juga ya pada era Bung Karno. Kemudian Muhammad Hatta tentu kita tahu sebagai pernah menjabat sebagai wakil presiden bersama Bung Karno, yang terkenal dengan sebuah pasangan gitu ya, duet gitu ya. Dan kemudian ada Bahdar Johan. Kita lanjut. Kita lanjut dengan ke Yong Minahasa. Ke Yong Minahasa. Yong Minahasa itu didirikan tahun 1918 yang dipimpin oleh J.H. Pangemanan. Tujuannya adalah untuk mempererat rasa persaudaraan di antara sesama pemuda di daerah. Ya, dan diantaranya juga menjaga nilai-nilai budaya daerah walaupun di perantauan. Nah, ternyata, nah ini menarik nih ya,
Yong Minahasa juga yang tadi dipimpin oleh Pangemanan, ada juga Persatuan Minahasa yang dipimpin oleh Dr. Tumbuleka. Ini pada awalnya ya. Dan tokoh terkenalnya adalah G.R. Vantou. Ini beliau adalah foto ini adalah foto J.H. Pangemanan. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan ya untuk pengantar kepada latar belakang Sumpah Pemuda. Ya mau tidak mau kita harus mengenal organisasi-organisasi yang tumbuh ya dan menjadi besar, sehingga dari berbagai organisasi itu ada komunikasi dan terjalinlah sebuah ikatan sampai kepada kesepakatan Sumpah Pemuda. Jadi Bapak mau membuat rangkaiannya seperti itu. Nah, tugas kalian untuk pertemuan hari ini ya, yang pertama adalah membuat ringkasan organisasi pemuda ya yang tumbuh setelah Budi Utomo. Tadi ada beberapa yang dibahas, tapi Bapak akan menekankan yang lain. 1. Sekarukun. Nah, kalian cari. Kalau tadi Bapak itu meringkas banget. Kalian ada penjelasannya lebih lengkap, tapi tidak terlalu banyak juga gitu kan. Yang kedua, Yong Batak. Yang ketiga, Yong Betawi. Yang keempat, Yong Ambon. Yang kelima, Yong Islamiten. Yang keenam, PPPI. Kamu cari itu PPPI. Caranya gimana? Nah, Bapak kasih contoh. Nah, di buku ya, di buku catatan kalian, misalnya selembar tentang Yong Betawi, kalian tulis semuanya. Kemudian foto, masukkan ke Yong Batak, tulis foto Yong Betawi, tulis foto semuanya. Jadi ada 6 lembar lah gitu kan. Hias-hias boleh, daripada iseng-iseng, biar semangat seni kalian juga tumbuh. Nanti setelah difoto upload di GCR. Oke, paham ya semuanya. Berikutnya, sebelum ini selesai, Bapak ingatkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, hindari menjaga jarak itu, hindari berkerumun untuk menghindari kontak fisik dan selalu gunakan antiseptik. Informasi berikutnya adalah minggu depan tanggal 8 sudah mulai PTS. Jadi buat kalian yang masih belum selesai menyerahkan tugas-tugasnya, tolong diselesaikan. Yang kedua, materi PTS-nya adalah bab 4 dan bab 5. Jadi kalian pelajari sampai tuntas apa yang sudah kita laksanakan pembelajarannya. Penilaian harian juga sudah dilaksanakan. Nah, kalian pelajari dengan seksama, tapi jangan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Jadi belajar dengan seksama, dengan teliti, sehingga nilai penilaian tengah semesternya hasilnya memuaskan. Baik, dapat cukupkan sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.